Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara daring, masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan seterusnya begitu, Bapak Ibu juga diparingi sehat seterusnya. Amin. Bapak Ibu, yang pertama kami izinkan bukapan karena ada kegiatan yang bersamaan. Kami yang akan menyampaikan sesuatu kepada Ibu, nanti ada teman-teman juga yang akan menyampaikan materi. Bapak Ibu, untuk yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami untuk mengikuti webinar BKD dalam rangka strategi peningkatan IPASN. Spesifikasinya nanti adalah tata cara pengisian IPASN agar bisa meningkatkan skor IPASN. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkat waktu, mari kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, kami sebelum sampaikan kepada teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa sesuai dengan tentang pedoman 9 IPAS. Lah ya tak anune tak stop ngono. Oke, suaramu kan Nggih, baik Bapak Ibu, kami teruskan nggih. Indeks prioritas ASN ini adalah salah satu parameter penilaian untuk mengetahui sejauh mana profesionalitas ASN yang diukur berdasarkan 4 aspek dimensi, yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin, Bapak Ibu. Yang tujuannya adalah menjadi sebuah peta atau pemetaan bagi penentuan profesionalitas baik dari sisi individu, OPD maupun dari lembaga, yang tentunya nanti juga akan menjadi salah satu pertimbangan untuk penilaian RB atau reformasi birokrasi. Baik, yang kedua Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami sengaja melaksanakan webinar BKD ini. Alhamdulillah untuk pagi hari ini tadi sudah hadir untuk sesi pertama hampir 700-an lebih, hampir 700-an peserta, yang memang kami buka kuota setiap sesi itu adalah 1000 peserta. Ini sudah hampir 300-an ya.
hampir 300 peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Harapannya dengan penyampaian beberapa penjelasan itu Bapak Ibu yang tadinya mungkin kurang pas dalam penginputan data IPASN itu nanti mungkin bisa memperbaiki, mumpung masih ada waktu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kami perlu matur bahwa dalam konsepsi penilaian IPASN ini mempertimbangkan 4 aspek dimensi yang dinilai, yaitu untuk yang dimensi yang dimensi kualifikasi ini ada sedikit perubahan yang tadinya sesuai dengan kualifikasi tertinggi mulai dari S3, S2 dan seterusnya, nilai maksimalnya adalah di S3 25, 20 berjenjang sampai ke bawah. Tetapi kalau dengan penjelasan yang terakhir dari tim BKN ini ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah ketika untuk menghitung nilai IPASN terkait dengan dimensi kualifikasi ini itu berdasarkan jabatan yang diisi. Kalau kemudian jabatan itu mempersyaratkan S1 misalnya, dia punya S2 tentu nilainya akan bisa lebih ya. Kalau kemarin kan dapat 15, besok mungkin bisa lebih. Artinya karena jabatannya memang mensyaratkan S1 saja, bukan mensyaratkan S2. Kecuali kalau jabatan yang mensyaratkannya S2, itu tentu nanti Recording in progress. ya ini yang pertama terkait dengan kualifikasi. Jadi info atau berita baiknya adalah untuk kualifikasi ini kemungkinan akan ada penyesuaian nilai gitu yang menjadikan Bapak Ibu yang mungkin sudah punya S2 yang tadinya dinilai maksimal hanya S1 mungkin bisa lebih dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan dimensi saya kompetensi sebetulnya, tapi saya akan coba sampaikan terkait dengan yang dimensi kinerja dan disiplin dulu Bapak Ibu yang agak singkat. Untuk yang dimensi kinerja memang ini nanti akan diambilkan langsung dari data SKP Bapak Ibu, dan SKP ini ada dua nggih, sasaran kinerja pegawainya dan perilaku kerja. Yes. Dan perilaku kerjanya. Jadi itu nanti yang kemudian ketika itu nanti ditarik datanya akan didapatkan apakah sangat baik, atau cukup gitu. Nanti kalau baik, sangat baik itu nanti maksimal gitu ya. Kemudian kalau baik itu nilainya di bawahnya sangat baik tentunya dan seterusnya. Itu nanti mudah-mudahan juga kalau dengan penginputan yang terkini, kalau Bapak Ibu sudah melakukan proses pengisian DC informan, nanti datanya bisa ditarik nih untuk yang kinerja. Kemudian yang keempat adalah yang terkait dengan disiplin. Nah, pemetaan untuk indeks propensitas ASN yang terkait dengan disiplin ini memang basicnya adalah ketika Bapak Ibu yang itu tidak memiliki riwayat disiplin apapun, baik itu yang tingkat ringan sekalipun, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal 5. Sedangkan untuk yang lain tentu kalau Bapak Ibu punya riwayat hukuman disiplin ringan, sedang gitu ya, dan berat, maka akan berjenjang menjadi 3, 5, 3, 2, 1. Nanti akan coba nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Mas Didik sama teman-teman. Kemudian yang terkait dengan dimensi kompetensi ini yang memang menjadi poin penting Bapak Ibu yang nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan perubahan, ini tentu ada hal-hal yang nanti menjadikan nilai kita itu stuck, tidak bisa naik. Karena bobotnya juga paling banyak, sekitar 40%, yang tentunya ini juga akan mendongkrak kalau Bapak Ibu bisa terkait dengan dimensi kompetensi ini maksimal nilainya, ini akan mendongkrak juga untuk IPASN individu dan indeks kualitas ASN OPD maupun lembaganya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan diklat kompetensi ini kami perlu matur ini maaf dimensi kompetensi bukan diklat kompetensi. Dimensi kompetensi ini kami perlu matur bahwa itu nanti ada beberapa jenis ya Bapak Ibu. Kami perlu penjelasannya adalah terkait dengan kalau itu adalah pejabat struktural, JPT, administrator, pengawas, maka ada riwayat diklat yang dibutuhkan sebagai syarat pengangkatan. Misalnya kalau JPT itu adalah PKN,
kemudian administrator itu PKA, pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian kalau yang PKP itu PKP itu untuk pengawas, yang pelatihan kepemimpinan pengawas, dan itu ya untuk yang struktural itu sebagai salah satu riwayat diklat yang diperuntukkan sebagai syarat untuk pengangkatan dalam jabatan. Ketika yang bersangkutan belum ada, tentu nilainya menjadi 0. Tapi kalau dia punya, itu nanti nilainya bisa maksimal. Karena itu akan diperhitungkan tidak sekali pada saat jabatan itu. Kalau diklat yang sudah dipersyaratkan sudah dilakukan, berarti itu sudah terpenuhi. Tahun berapapun itu nggak ada masalah. Kemudian yang kedua itu adalah diklat fungsional, khusus untuk guru, ya, termasuk untuk teman-teman yang jabatan fungsional lainnya. Yang dimaksud diklat fungsional di sini adalah diklat yang dipersyaratkan, yang menjadi syarat untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Jadi bukan diklat teknis pendukung ya, tetapi adalah diklat fungsional itu adalah diklat yang dibutuhkan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan. Konsepsi terkait dengan ini, Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional yang sudah sangat steady dalam proses pembinaannya, ini bisa kemudian silahkan ngupload riwayat-riwayat diklat yang sudah dipunyai sesuai dengan jenjang yang ada, sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang diampu. Ini yang nanti juga akan diperuntukkan untuk nambah nilai jabatan fungsionalnya. Sementara kalau untuk teman-teman guru, kalau dulu sudah pernah ngupload misalnya, kalau sudah pernah ngupload, kami perlu klarifikasi dan perlu ingatkan kembali bahwa ini juga karena ada beberapa permasalahan di platform disepakati untuk proses penilaian konversi PAK. Ini permasalahan utamanya adalah pada saat dulu ngupload SK jenjangnya, biasanya teman-teman guru itu bukan ngupload SK untuk jabatan di sesuai jenjangnya, tetapi biasanya ngupload di SK penempatan terakhirnya. Saya contohkan yang tahun 2019 itu, rata-rata itu yang diuploadkan itu adalah tahun SK penataan 2019-nya atau SK terakhir penempatannya, bukan SK yang dibutuhkan untuk diangkat dalam jabatan guru pertama atau muda. Kalaupun itu misalnya tidak ada Bapak Ibu atau belum dilakukan upload, daripada sulit cari, Bapak Ibu boleh untuk yang ini terkait dengan kompetensi ini, Bapak Ibu bisa nambahkan dengan sertifikasi pendidiknya, dengan sertifikat pendidiknya, sertifikat profesinya, kapanpun tahunnya itu nanti akan diperhitungkan. Jadi saran saya untuk yang guru, khusus yang guru, kalau daripada nanti sulit cari ininya, silahkan bisa upload untuk sertifikasi pendidiknya, Bapak Ibu. Itu yang kedua terkait dengan jabatan fungsional. Nah, kemudian apa diklat teknis itu? Diklat teknis itu sebetulnya adalah diklat yang mendukung core bisnis, ketugasan Bapak Ibu sekalian, baik itu jabatan fungsional, baik itu jabatan pelaksana, gitu ya, maupun jabatan administrasi lainnya atau jabatan fungsional juga ya. Jadi kalau diklat teknis itu bukan diklat yang dipersyaratkan, Bapak Ibu bisa apa saja gitu. Nah, tapi dalam hal ini Bapak Ibu biasanya karena diklat teknis itu butuh waktu yang cukup lama dan biasanya ada ketersediaan anggaran juga untuk pengirimannya, belum tentu semua orang juga punya punya kesempatan untuk diikutkan dalam diklatnya. Oleh karenanya Bapak Ibu kalau sama sekali belum pernah ikut diklat terkait dengan diklat teknis ini, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama, adalah terkait dengan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah ada riwayat diklat itu, kita bisa Bapak Ibu bisa inputkan untuk pelaporan Diarindu melalui sertifikat Diarindu atau coaching gitu ya di si informan. Kalau karena proses coaching ini bisa
apa namanya dikonversikan kalau dilakukan 1 kali dalam 1 bulan itu dihitung bisa sama seperti 2 JP ya. Kemudian kalau 2 kali berarti dihitungnya 4 JP. Tinggal dikalikan 12 bulan, maka Bapak Ibu sudah dapat 24 JP atau 48 JP. Itu untuk yang apa namanya yang sama sekali belum pernah ikut diklat. Kemudian yang kedua itu bisa juga dilakukan dengan Bapak Ibu bisa membuatkan SPT pembelajaran mandiri atau apa namanya pembelajaran komunitas ya atau komunitas belajar. Silahkan itu juga bisa digunakan. Penggantinya cukup dengan SPT saja. Nanti Bapak Ibu juga perhitungannya sama, bisa 1 kali dalam 1 bulan itu 2 JP, 2 kali dalam 1 bulan itu bisa 48 JP. Yang ini sudah diatur di Perkalan 10 2018 tentang pengembangan kompetensi. Kemudian Bapak Ibu yang terkait dengan ini nanti Bapak Ibu nanti silahkan bisa ditambahkan gitu ya untuk kemudian diisikan di diklat teknisnya. Coba Bapak Ibu nih saya nyambi ini dulu. Kemudian yang terakhir nanti terkait dengan beberapa penyesuaian perbaikan yang terkait dengan apa masih ada penempatan-penempatan yang belum pas yang seharusnya di diklat teknis. Kemudian kemudian juga terkait dengan nanti penjelasan terkait dengan penempatannya harus kemana gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang terkait penempatan kalau webinar itu terlalu banyak nanti bisa dipindahkan ke pelatihan teknis. Itu nanti secara teknis biar dijelaskan Mas Didik dan teman-teman gitu. Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal. Monggo Mas Didi nanti bisa dilanjutkan di untuk materinya. Matur nuwun Bapak Ibu. Jadi untuk si Jelas Mas. Saya izin share screen ya. Ampun. sudah Pak. Sudah, Pak. Saya menjelaskan singkat mawon gitu, karena tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk saat ini saya akan menjelaskan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang pendampingan tata cara pengisian IPSN 2023. Untuk dasar hukumnya yaitu ada dua yang Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2018 tentang pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua yaitu ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Nah, IPSN itu apa sih? IPSN itu yaitu
suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan nantinya digunakan untuk evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Yang kedua yaitu tujuan pengukuran IPSN. Tujuan pengukuran IPSN yang pertama yaitu untuk mengukur IP ASN ya nantinya untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN. Kemudian IPSN ini merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengukuran indeks profesionalitas ASN ini guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Dalam pengukuran IP ASN ada 4 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dimensi kualifikasi, nilai maksimalnya yaitu 25. Kemudian ada dimensi kompetensi, nilainya 40. Kemudian dimensi disiplin, nilai maksimalnya 5. Dan yang keempat yaitu dimensi kinerja, nilainya 30. Bapak Ibu. Kemudian dimensi kualifikasi. Dimensi kualifikasi ini digunakan untuk mengukur data informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Kemudian dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi pendidikan SLTA sampai dengan S3. Untuk bobot dimensi kualifikasi IPSN, jenjang jabatan JPT dengan persyaratan pendidikan minimal S1 atau D4 yaitu nilainya 20. Kemudian untuk jabatan administrator dengan persyaratan minimal pendidikannya S1 atau D4 nilainya 20. Kemudian pada jenjang jabatan pengawas dengan persyaratan pendidikan minimal D3 nilainya 20. Kemudian untuk jabatan pelaksana dengan minimal pendidikannya SLTA sampai derajat nilainya 20. Nilai ini nanti berpengaruh sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu, apakah D3, S1 atau S2. Kemudian untuk dimensi kualifikasi IPSN pada JF keterampilan dan JF keahlian. Apabila Bapak Ibu menduduki jenjang jabatan JF keterampilan dengan persyaratan pendidikan minimal SLTA atau derajat, nilainya nanti 20. Kemudian apabila di jenjang jabatan JF keterampilan dengan minimal pendidikan D3, nilainya 20. Kemudian apabila menduduki jenjang jabatan JF keahlian dengan persyaratan pendidikan minimal S1 atau D4 nilainya 20 juga. Kemudian apabila menduduki jenjang jabatan JF keahlian dengan minimal pendidikan S2 nilainya 20 juga Bapak Ibu. Nanti nilainya juga berpengaruh dengan jenjang jabatan Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan jabatannya. Kemudian dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi ini diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran. Dan indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi, seperti diklat kepemimpinan bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan struktural, kemudian diklat fungsional, diklat teknis, serta diklat seminar atau workshop. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang bobot nilai di bidang pengembangan kompetensi. Apabila Bapak Ibu menduduki jabatan pimpinan tinggi dan Bapak Ibu pernah mengikuti diklat kepemimpinan, nilainya 15, dan apabila Bapak Ibu belum pernah, nilainya akan 0. Untuk diklat kepemimpinan ini, 1 kali akan dihitung selamanya. Jadi misal Bapak Ibu sudah
pernah mengikuti dan akan melekat selamanya Bapak Ibu nggih. Kemudian jika teknis 20 JP-nya akan dihitung sebesar 15. Apabila jika teknisnya kurang dari 20 JP, maka nantinya akan dihitung secara proporsional. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah mengikuti diklat teknis pendukung seperti seminar, workshop, dan lainnya akan dihitung sebesar 10. Begitu juga di jabatan administrator dan pengawas. Sama nggih seperti jabatan pimpinan tinggi. Apabila sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan maka akan dihitung 15 dan apabila belum maka akan dihitung 0. Kemudian untuk jabatan fungsional. Apabila Bapak Ibu menduduki jabatan fungsional maka mohon maaf di sini kan banyak guru nggih. Nah, untuk jabatan diklat fungsional ini silakan nanti Bapak Ibu isi sertifikat pendidik ya, sebagai guru itu apabila jabatan Bapak Ibu guru dan apabila jabatan fungsional Bapak Ibu teknis silakan diisi diklat fungsional untuk persyaratan pengangkatan JF. Nanti silakan diisi di diklat fungsional. Kemudian untuk diklat teknis 20 JP-nya akan dinilai sebesar 15 dan apabila belum memenuhi 20 JP sama akan dihitung proporsional dan jika teknis pendukungnya dihitung sebanyak 10 juga. Dan yang terakhir apabila Bapak Ibu menduduki jabatan pelaksana di jabatan pelaksana ini tidak berpengaruh diklat pembinaan dan diklat fungsional gitu. Di jabatan pelaksana hanya diklat teknis saja yang nantinya apabila sudah memenuhi 20 JP maka akan dihitung sebesar 22,5 dan apabila belum memenuhi 20 JP maka akan dihitung seproporsionalnya. Dan untuk diklat teknisnya ini agak besar nggih, karena tidak berpengaruh di diklat kepemimpinan dan diklat fungsional maka nilainya nanti yaitu 17,5 nggih. Untuk diklat teknis pendukung seminar atau workshop ini dihitungnya hanya sudah mengikuti atau belum. Jadi untuk diklat pendukung ini apabila Bapak Ibu mengisi satu saja itu sudah cukup nggih. Meskipun itu nanti JPL-nya sudah pernah mengikuti saja. Beda dengan diklat teknis. Diklat Teknis itu Bapak Ibu harus minimal 20 JP agar nilainya maksimal ya Bapak Ibu ya. Lanjut, ini hanya untuk pengkodean saja maka akan saya lewati. Kemudian untuk dimensi kinerja. Dimensi kinerja yaitu digunakan untuk mengukur data informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Untuk dimensi kinerja ini akan dihitung sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kerja mencakup sasaran kerja pegawai, SKP, atau perilaku kerja pegawai. Jadi untuk dimensi kinerja ini diambil dari nilai SKP Bapak Ibu nggih. Selama setahun untuk bobot kinerjanya. Apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai sangat baik, maka akan dinilai sebesar 30. Kemudian apabila predikat kinerjanya baik, maka akan dinilai 25. Kemudian apabila predikat kinerjanya cukup, maka dinilai sebesar 20. Dan apabila predikat kinerjanya kurang, maka akan dinilai sebesar 15. Dan yang terakhir, apabila predikat kinerjanya sangat kurang, maka akan dinilai sebesar 10. Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir yaitu dimensi disiplin. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data atau informasi kepegawaian yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan pengukuran. Kemudian indikator yang digunakan yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jadi apabila nilainya
Bapak Ibu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka untuk bobot nilainya sebesar 5 Bapak Ibu. Kemudian apabila hukuman disiplin ringan, maka nilainya 3. Kemudian untuk hukuman disiplin sedang, nilainya 2. Dan untuk yang hukuman disiplin berat, maka nilainya 1. Jadi jadi semakin tinggi nilai itu mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka nilainya akan maksimal Bapak Ibu. Jadi penilaiannya terbalik. Berikut kategori tingkat profesional dan tentang nilai. Untuk nilai sangat tinggi yaitu antara 91 sampai 100. Untuk nilai tinggi 81 sampai 90. Untuk sedang 71 sampai 80. Untuk rendah nilainya 61 sampai 70. Untuk nilai sangat rendah yaitu 60 ke bawah. Untuk Pemda DIY di tahun 2022 kemarin kita mendapatkan nilai di antara 60 sampai 70 Bapak Ibu. Oh maaf, 72,9. Pak. Jadi di kategori sedang, Ngapunten Pak Hari. Nah, semoga setelah seminar hari ini nanti Bapak Ibu menjadi paham dan insya Allah di tahun 2023 nanti nilai SKP Pemda DIY naik Bapak Ibu menjadi minimal 81 sampai 90 atau malah bisa sangat tinggi, itu sangat bagus Bapak Ibu. Kemudian untuk analisa dimensi IPSN yang bisa ditingkatkan, yang pertama yaitu di bidang kualifikasi, bobot maksimal nilainya 25. Di tahun 2022 adalah 21,45 dan untuk meningkatkan secara keseluruhan memerlukan waktu yang sangat lama karena ASN harus menempuh suatu tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena untuk nilai maksimal kualifikasi pendidikan yaitu S3, sedangkan di Pemda DIY rata-rata pendidikannya S1 dan S2. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimal itu agak susah. Kemudian di bidang kompetensi, bobot maksimalnya yaitu 40. Pada tahun 2022 nilainya yaitu 21,57 dan sangat memungkinkan untuk Pemda DIY melakukan peningkatan nilai yang signifikan. Untuk kompetensi ini Bapak Ibu bisa meningkatkan melalui diklat-diklat yang tadi Bapak Ibu ada diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar atau workshop. Kemudian di bidang kinerja, bobot maksimalnya yaitu 30. Di tahun 2022 adalah nilainya 24,88 dan hal tersebut sudah hampir maksimal karena nilai 30 hanya akan dapat apabila semua ASN mendapat hasil kinerja yaitu sangat baik dan hal tersebut tidak sesuai dengan pola distribusi ya Bapak Ibu. Karena rata-rata nilai ASN di Pemda DIY itu baik. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi disiplin. Bobot maksimalnya 5. Pada tahun 2022 yaitu nilainya 5, yang mana dimensi ini merupakan indikator terbalik. Semakin banyak ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka nilainya semakin maksimal. Dan kebalikannya, apabila banyak ASN yang mendapatkan hukuman disiplin, maka nilainya akan sedikit. Untuk dimensi kompetensi yang menjadi prioritas pendidikan IPSN, untuk diklat struktural, bagi pejabat struktural, maka mendapatkan 15 poin. Untuk diklat fungsional, bagi pejabat fungsional, mendapatkan nilai 15 poin. Untuk diklat teknis 20 JP, bagi pejabat struktural dan JF, nilainya 15 poin. Dan bagi pejabat pelaksana, nilainya 22,5 poin. Dan yang terakhir, seminar atau workshop, bagi pejabat struktural dan JF, nilainya 10 poin. Dan untuk pejabat pelaksana, nilainya 17,5 poin. Lanjut, untuk analisanya di dimensi kompetensi, yang pertama yaitu diklat struktural. Diklat struktural ini berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sesuai dengan jabatannya. Tidak semua pejabat struktural mempunyai kesempatan melaksanakan diklat sesuai jenjangnya dikarenakan minimnya kuota yang tersedia dan padatnya pekerjaan kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk diklat teknis 20 JP, masing-masing SKPD dan ASN dituntut untuk berinisiatif mengembangkan kompetensi ASN-nya yang mana diklat teknis 20 JP tidak mewajibkan
harus tatap muka dan bisa diperoleh melalui webinar secara gratis yang ditawarkan oleh lembaga atau instansi. Jadi gini Bapak Ibu, semisal eh, di instansi Bapak Ibu akan mengadakan diklat mandiri, monggo sakit nggih, tidak harus menunggu dari badan diklat atau dari BKD. Instansi sendiri pun bisa. Kemudian setiap ASN pun bisa mencari webinar-webinar nggih. Sekarang kan banyak webinar-webinar yang ada, monggo bisa diikuti. Tidak harus juga menunggu dari sekolah yang manggil atau dari BKD yang manggil atau dari diklat juga. Jadi setiap ASN bisa mengikuti nggih. Kemudian untuk diklat teknis 20 JP ini dihitung dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Monggo yang diklatnya belum diinput nanti silakan diinput di ASN Mayu atau Simpek 2 nih Bapak Ibu. Kemudian seminar atau workshop merupakan jenis pengembangan kompetensi yang singkat dan diakui selama 2 tahun dan tidak melihat JP yang diperoleh ASN-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk seminar atau workshop ini yang akan dihitung yaitu sudah atau belum. Jadi misal Bapak Ibu sudah pernah mengikuti, meskipun JPL-nya 2 atau 10 atau bahkan 50, yang akan dihitung yaitu hanya pernah mengikuti saja atau belum pernah mengikuti. Jadi JPL-nya bebas nih Bapak Ibu, tidak berpengaruh. Yang penting pernah mengikuti saja. Minimal diisi 1 pun nggak apa-apa Bapak Ibu, karena itu sudah termasuk pernah mengikuti. Kemudian kompetensi yang dihitung. Jika struktural, berlaku selama pejabat tersebut sesuai dengan jenjangnya. Jadi semisal Bapak Ibu yang menjabat jabatan struktural, apabila Bapak Ibu mengikuti jika struktural di tahun 2020, 2019, itu tidak masalah nggih. Yang penting Bapak Ibu pernah mengikuti dan akan selamanya melekat di profil Bapak Ibu masing-masing. Kemudian sama juga di diklat fungsional. Untuk diklat fungsional ini dihitung apabila Bapak Ibu pernah mengikuti. Jadi misal Bapak Ibu tahun sebelumnya pernah mengikuti diklat fungsional, maka akan selamanya akan melekat nih Bapak Ibu. Kemudian di diklat teknis 20 JP yang dihitung adalah diklat teknis di tahun 2023 nggih. Jadi untuk diklat teknis 20 JP yang tahun 2022 dan sebelumnya, mohon maaf tidak bisa dihitung untuk penilaian IPSN 2023 ini. Lanjut. Materinya sudah selesai. Saya lanjut untuk praktek ya. Saya akan mengecek salah satu di instansi Bapak Ibu. Nah, saya izin stop share dulu. Ini dari Gunung Kidul, rata-rata dari Gunung Kidul. Saya akan mengecek di salah satu sekolah di Gunung Kidul. Bisa screen ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di instansi, monggo bisa sambil mengecek ya. Untuk mengeceknya Bapak Ibu bisa menggunakan admin pengelola kepegawaian, biasanya KTU. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke ASN Mayu, kemudian di laporan kepegawaian. Kemudian Bapak Ibu masuk di menu cek JPL diklat. Sebelumnya, apabila Bapak Ibu mengecek nilai IPSN di Simpek, itu dihiraukan saja nih, karena itu masih penilaian yang lama. Bapak Ibu ngeceknya di ASN Mayu. Ini karena di Gunung Kidul, saya akan coba SMA 1 Gunung Kidul. SMA 1 Wonosari. Oh, G, 1 Wonosari. Kebetulan. SMA 1 Wonosari. Saya cek gitu.
Izin cek nih Bapak Ibu nggih. Seperti Ya, ya, untuk SMA 1 Wonosari masih sudah bagus, tetapi yang di workshop masih banyak yang belum mengisi nggih. Masih banyak yang kosong. Nah, kemudian banyak yang di sekolah ngisinya di tingkat fungsional nggih. Nah, bagi Bapak contohnya niki Bu Endah Harmining Tias. Nah, di sini Ibu mengisinya di bagian jabatan fungsional. Bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan guru, monggo untuk yang diklat fungsional diisikan sertifikat pendidik nggih. Meskipun itu tahun lama, nggak apa-apa, diinputkan saja. Itu hanya satu dan selamanya akan melekat nih Bapak Ibu nggih. Jadi apabila Mas sudah telanjur ngisi di dekat fungsional, terus bagaimana nggih? Monggo mangke diubah saja ke dekat pelatihan teknis Bapak Ibu nggih. Jadi nanti pilihannya pelatihan teknis, kemudian jenisnya diisi lain-lain dan diisikan judulnya nggih sesuai dengan yang Bapak Ibu ikuti ini. Nah, nanti silakan dimasukkan ke pelatihan teknis. Nah, apabila Bapak Ibu tidak pernah mengikuti workshop atau seminar, nah monggo yang salah satu ini apabila sudah melebihi 20 JP silakan Bapak Ibu pilih salah satu nggih. Nanti jenisnya silakan Bapak Ibu isi di workshop atau seminar. Enggak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah. Yang penting ada isinya di workshop atau seminar. Ini rata-rata sudah bagus, cuman ngisi teknis dan mohon maaf masih banyak yang ngisi di tingkat fungsional. Nah, nanti monggo silakan diubah ke pelatihan teknis nggih. Kalau nanti sudah penuh 20 JP atau lebih silakan salah satu dari tiga tersebut silakan dipindah ke workshop atau seminar agar nanti nilainya maksimal Bapak Ibu nggih. Ini saya cek di SMA 1 Wonosari, kemudian coba di SMK 1 Wonosari. Di SMK 1 Wonosari sudah bagus. Cuman ini memang agak miskomunikasi nggih. Banyak yang mengisinya di tingkat fungsional. Monggo yang ngisinya di tingkat fungsional nanti bisa diubah ke tingkat teknis di Bapak Ibu nggih. Untuk yang guru silakan diisi serdiknya saja. Untuk yang jabatan JF teknis silakan diisi diklat fungsional persyaratan untuk diangkat JF. Misalkan misal saya ya penata komputer. Nah, untuk yang sebagai jabatan JF maka kan biasanya ada pelatihan tingkat fungsional. Silakan nanti diisikan itu nih Bapak Ibu syarat JF-nya. Ini saya cek rata-rata sudah bagus dari Gunung Kidul. SMK Giri Subo, Pak. Giri Subo nggih. Mangke dicek piyambak sakit nggih Bu nggih. Oh, nggih, Pak. SMK 3 juga pingin loh, Pak. Nggih, monggo mangke dicek piyambak mawon. Kalau saya cek satu-satu nanti waktunya agak kurang. Nggih, niki contoh mawon dari SMK Giri Subo nggih. Atas nama Pak Muhammad Haris Yusuf. Nah, ini ngisinya salah nggih Bapak nggih. Beliau ngisinya di diklat fungsional. Nah, monggo yang diisi di tingkat fungsional ini kan banyak nih Bapak nggih. Ada sekitar 5 sampai 8. Silakan nanti dipindah di diklat teknis, pelatihan teknis. Nah, karena Bapak ngisinya di diklat fungsional dan diklat teknisnya ini masih kosong, maka di sini masih minus 20 JPL nih guys. Nah, nanti agar minus 20 JPL-nya ini tidak ada, silakan yang di diklat fungsional ini Bapak Ibu pindah ke diklat teknis. Ini sudah bagus ini. Workshop dan sebenarnya sudah ada. Nanti yang ada di diklat fungsional silakan di-update ke pelatihan teknis, guys. Oh. Nah, ini saya ulangi lagi untuk yang JF guru silakan yang di diklat fungsional diisikan sertifikat pendidik. Apabila di sertifikat pendidik tidak ada JPL-nya, silakan Bapak Ibu sesuaikan JPL-nya
eh, seperti di Perkalan nomor 10 tahun 2018. Silakan disesuaikan di JPL-nya. Kemudian semisal di Septiknya Bapak Ibu tidak ada tanggal mulai dan tanggal selesai, silakan Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai tanggal sertifikatnya. Kemudian semisal, Mas, saya bingung cara merubahnya gimana. Saya praktekkan ya Bapak Ibu cara merubah ke diklat fungsional ke diklat teknis. Ini saya contohkan punya Pak Muhammad Haris Yusuf Mawon. Monggo Bapak Ibu, insya Allah di akhir tahun nanti, di awal tahun, Simpak 2 nanti akan berubah menjadi ASN Memayu. Monggo Bapak Ibu bisa mau menambahkan nilai diklatnya di ASN Memayu mawon agar Bapak Ibu terbiasa menggunakan ASN Memayu. Karena nantinya insya Allah per 2024 nanti Simpak 2 akan berubah menjadi ASN Memayu.jogja.pro.id. Untuk user passwordnya sama ya Bung, sama seperti Simple, Si-Informan dan F5 sama passwordnya. Satu akun untuk semua aplikasi. Saya coba punya Pak Haris sedikit. Ini saya login admin gitu. Caranya sama ya Bung. Nah, ini kan banyak nih pelatihan fungsional, pengenalan dan pemahaman tentang kekerasan dan perundungan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti update, diganti saja ke pelatihan teknis. Pelatihan teknis. Kemudian untuk diklatnya silakan Bapak Ibu isi lain-lain saja. Nah, kemudian diisikan nama diklatnya, tanggal mulai, tanggal akhir. Semisal nomor sertifikatnya tidak ada, diisikan strip atau 0, nggak apa-apa Bapak Ibu. Untuk penyelenggaranya monggo diketikkan guru juara bisa atau BKDD-nya terserah sesuai dengan penyelenggaranya. Kemudian Bapak Ibu klik submit. Oh, belum dipilih ya. Guru juara. Klik submit. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung video call mawon. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Mas. Selamat siang Mas Andung, izin bertanya. Baik. Jadi Mas Andung, tadi di SMK 1 Wonosari untuk lewat diklat yang fungsional itu saya cek itu rata-rata yang tahun 2022 masih terekam di tahun rekap di tahun ini. Terus ini jelas. Gimana lagi Pak? Tadi tidak putus-putus. Mohon maaf tadi di riwayat di SMK 1 Wonosari untuk yang di riwayat diklat fungsional itu rata-rata yang masuk di situ yang tahun 2022. Oh, nggak apa-apa, tetap diubah ke diklat teknis, meskipun nantinya tidak akan dinilai di tahun 2023 ini. Yang penting disesuaikan saja sesuai dengan jenis diklatnya, Bapak. Oke, siap Mas. Soalnya yang kemarin tahun 2023 sudah diinformasikan suruh diubah ke teknis saja, tapi yang tahun berlalu 22 belum nggak diubah semua. Jadi masih ada yang di fungsional yang tahun 22, tapi masih masuk rekapnya. Ya, nanti diubah mohon Pak yang sudah terlanjur nggak apa-apa nanti pelatihan teknis. Kalau ada yang di 2023 nggak alhamdulillah nanti akan bisa menambah DPA-nya nggih Bapak nggih. Kalau meskipun di tahun sebelumnya nggak apa-apa tetap diubah ke pelatihan teknis mawon. Seperti nggih Bapak nggih. Oke, siap Mas.
Wonten, monggo, kok ada lagi? Saya Mas Andung. Monggo dari Saya Sasmito Budi Utomo dari SMA Negeri 1 Wonosari. Halo? Halo Mas Andung? Monggo. Iya. Badhe nyuwun pirsa. Mohon maaf. Saya ketika mengisi di sana di jenis diklat, menika di sana memang ada pelatihan teknis dan pelatihan saja. Nah, saya kebanyakan mengisinya pelatihan. Menika harus saya pindah ke pelatihan teknis atau tetap di pelatihan saja, Mas Andung? Terima kasih. Oke, alangkah baiknya pindah ke pelatihan teknis atau ke bimbingan teknis saja Pak, nggak apa-apa. Oh, nggih. Ya, terima kasih, Andung. Bertanya Bapak. Saya sambil mohon materi desain nggih, nanti kita akan share nggih Bapak nggih. Kemudian ada lagi, Mas, jika pendidikan profesi nilainya berapa nggih? Nilai ini yang dimaksud nilai JPL-nya atau apa nggih? Kalau semisal nilai JPL-nya monggo nanti disesuaikan saja sesuai perkalaan nomor 10 tahun 2018. Kalau untuk nilainya dihitung sebesar 15 nggih untuk diklat fungsional. Kemudian bagaimana kalau kita belum punya sertifikat pendidik? Ini saya juga kurang tahu nggih, monggo nanti bisa dikonsultasikan ke Baldikmen atau mungkin bisa langsung ke Dikpora bagaimana cara agar Bapak Ibu guru bisa mengikuti sertifikat pendidik. Untuk guru diklat fungsional hanya diisikan dengan sertifikat pendidik, Pak. Iya, sebenarnya kemarin ada wacana untuk guru itu di bypass oleh BKN, tetapi untuk sampai saat ini belum ada fixnya bagaimana ya Bapak. Jadi untuk agar jaga-jaga saja, agar nilainya maksimal, monggo nanti diisikan sertifikat pendidik ya, agar nilai Bapak Ibu bagus dan maksimal. Mohon diulang untuk jam sertifikat pendidik bisa dilihat dari mana. Ya, untuk konversi JPL, monggo Bapak Ibu bisa download di perkalaan nomor 10 tahun 2018. Di situ sudah ada konversinya. Jadi semisal diklat apa, JPL-nya berapa, melakukan diklat ini berapa, melakukan coaching, mentoring, JPL-nya berapa, sudah ada nggih. Itu bisa digunakan sebagai acuan di instansi Bapak Ibu apabila nantinya akan mengadakan pelatihan secara mandiri. Semisal dari Baldikmen akan mengadakan diklat tentang keguruan atau kesiswaan, monggo bisa disesuaikan JPL-nya di perkalaan nomor 10 tahun 2018. Rata-rata JPL diisi berapa gitu, sudah saya sampaikan gitu. Penyelenggara diklat atau pelatihan apakah boleh dari sembarang penyelenggara? Sakit Bapak nggih. Monggo semisal pelatihannya tidak harus dari BKD, tidak harus dari Baldikmen, tidak harus dari Dikpora, tidak harus dari Badan Diklat. Kalau dari luar monggo bisa. Atau semisal dari Jawa Timur, Jawa Tengah monggo sakit nggih. Semisal dari pusat, dari Perman LB atau dari BKN langsung monggo bisa diisikan nggih. Bebas pelanggarannya. Yang penting itu merupakan diklat untuk menunjang jabatan Bapak Ibu masing-masing. Mau ya. Nanya Mas, apakah guru yang sudah mau pensiun di tahun 2024 per 1 Juni tetap mengisi PSN? Iya, karena pensiunnya masih per 1 Juni. Jadi untuk nilai di 2023 ini, nilai beliau tetap akan dihitung, nggih. Jadi tetap mengisi kalau ada isian diklatnya. Kalau meskipun tidak ada, nggih, buat nopo-nopo nggak masalah.
kapan dia tanda tangan elektronik untuk penyesuaian angka kredit indeks golongan 4B sampai dengan 4E diterima SN. Ini saya kurang tahu nggih Bapak nggih. Monggo nanti dari SMA 2 Wonosari bisa menghubungi Baldikmen atau Dipora untuk terkait angka kredit integrasi ini, karena yang mengurus bukan dari BKD nggih. Saya kurang paham. Untuk unggah sertifikat bidik setara dengan beberapa JPL nggih. Monggo disesuaikan saja nggih dari SMA 2 Playen. Mas Andang. Monggo. Ya, tadi untuk jabatan diklat fungsional tadi diisi dengan PPG ya. PPG. Ya, pendidikan profesi guru. Nah, kan di PPG itu kan nggak ada mulainya kapan isinya. Mohon diulangi untuk yang mulai dan berakhirnya itu loh Mas. Oke, karena kebanyakan di sertifikat pendidik tidak ada tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Monggo silakan diisikan sesuai dengan tanggal sertifikat nggih, Ibu nggih. Oh iya, itu baik mulai maupun akhir yang diisinya sama. Sama. Oh, PL-nya nanti disesuaikan saja berapa harinya, kemudian disesuaikan sesuai dengan perkalan. Kan bukan hari Mas kalau PPG. Oh, 4 bulan. Nah, ya maksudnya itu. Nanti disesuaikan saja nggih. Itu kan karena di diklat fungsional ini tidak berpengaruh ke JPL-nya Bu. Jadi meskipun nilainya JPL-nya 2 atau 10 tidak masalah. Yang penting beliau pernah mengikuti diklat fungsional gitu yang. Ya, itu pernah mengikuti atau belum. Jadi semisal sudah pernah mengikuti nilainya 15, kalau belum mengikuti nilainya 0, tidak ada nilainya. Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Sami Bu. JPL-nya diisi berapa itu Mas kira-kira Mas untuk yang PPG itu Mas? Kalau untuk JPL-nya saya kurang tahu nggih, monggo nanti disesuaikan di perkalan. Tapi kalau mau diisi sembarang, monggo diisi minimal 2 nggak apa-apa. Atau 0 saja juga nggak apa-apa Pak. Yang penting ada isinya. Mohon maaf bisa tanya. Halo? Nggih, saya Bu Wayuni pengawas dari Gunung Kidul. Ini menanyakan yang kualifikasi, Mas. Kualifikasi itu yang tahun lalu kan kami itu 23 nilainya. S2-nya masuk. Kelihatannya ya. Tapi kok yang tahun ini 20 ya? Apa ijazahnya itu kemudian tidak ternilai lagi? Yang kualifikasi, mohon maaf. Mohon maaf Ibu, 20 itu ngeceknya di mana gitu ya? Kemarin saya minta dari admin. Oh, nggih, tadi kan sudah disampaikan Bu nggih. Yang disimpek itu dihiraukan saja. Dihiraukan, tidak usah ngecek disimpek juga nggih. Karena itu penilaian tahun kemarin belum disesuaikan dengan penilaian sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngecek nilai IP ASN Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu bisa ngeceknya di My ASN Bapak Ibu nggih, di aplikasi My ASN. Nah, nanti di situ ada penilaian di tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini belum ada nilainya nggih. Jadi untuk sekarang tuh jaga-jaga ngeceknya di ASN Mayu nggih. Yang penting Bapak Ibu pernah mengikuti diklat fungsional, kemudian diklat teknisnya sudah 20 JP, dan sudah pernah mengikuti workshop atau seminar. Kalau Bapak Ibu sudah pendidikannya sudah sesuai, insya Allah nanti nilainya sesuai dengan pendidikan Ibu nggih. Oh ya, terima kasih informasinya. Itu dihiraukan saja nggih. Tidak perlu mengikuti penilaian yang ada di Simpek karena itu masih penilaian yang lama, belum sesuai dengan penilaian dari BKN. Monggo ada lagi? Ini saya lanjut ke kolom chat gitu. Faktor apa yang menyebabkan nilai kualifikasi turun dari tahun lalu? Ini kayaknya Ibu barusan gitu, Bu Wahyu nih gitu. Jadi sudah saya jawab. Kemudian antri pelatihan Google masuk bimbingan teknis atau teknis? Monggo, sama saja. Bimbingan teknis atau pelatihan teknis sama Ibu gitu. Dipilih pelatihan teknis monggo atau bimbingan teknis gitu monggo, karena itu sifatnya teknis gitu. Kemudian mohon info pengisian nama diklat untuk memasukkan data sertifikat pendidik. Untuk jenis diklatnya silakan dipilih diklat fungsional, kemudian dipilih lain-lain. Untuk nama diklat kan disesuaikan dengan
yang ada di sertifikat nggih. Mau diisi sertifikat pendidik guru monggo atau mau diisi PPG nggih monggo, bebas tapi nggih. Disesuaikan mawon namanya. Izin bertanya Pak, menu dari SMA 2 Pelayan. Izin bertanya Pak, menu pilihan dikat teknis untuk fungsional guru belum banyak pilihan. Akhirnya jika tidak ada pilihan lain, lebih banyak memilih dikat komputer. Jika memungkinkan, mohon ditambah dan disesuaikan di aplikasi Simpak untuk dikat teknis fungsional guru. Terima kasih. Saya ulangi lagi nih, Bapak nggih. Untuk diklat teknis, silakan Bapak Ibu pilihnya lain-lain saja. Kemudian nama diklatnya disesuaikan dengan diklatnya Bapak Ibu nggih. Jadi tidak harus sesuai dengan yang ada di pilihan di Simpak. Dipilih saja lain-lain nggih Bapak nggih. Ditanya lagi, kalau sudah nggak ikut workshop atau BIMTEK berarti P-nya kurang ya. Kemudian workshopnya apakah harus berkaitan dengan dunia pendidikan? Saya akan menjawab nggih. Apabila Bapak Ibu tidak pernah mengikuti workshop atau BIMTEK, silakan jika pelatihan teknisnya sudah lebih dari 20 JP, silakan Bapak Ibu dari salah satu itu diubah menjadi workshop atau seminar. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting ada pilihan, ada isiannya untuk workshop dan seminar. Meskipun Bapak Ibu tidak pernah mengikuti workshop atau seminar. Jadi misal jika teknisnya Bapak Ibu ada 10 dan itu sudah lebih dari 20 JP, silakan salah satu dikorbankan untuk dipindah atau diubah menjadi workshop atau seminar. Nah, kemudian workshopnya apakah berkaitan dengan dunia pendidikan? Monggo, bebas. Tidak berpengaruh ke dunia pendidikan, nggak apa-apa nggih. Kemudian dari SMA 2 Wonosari, kapan ya nilai AK untuk pemateri seminar atau workshop fungsional itu dikembalikan seperti dulu, yaitu nilai AK-nya 3 dan untuk peserta seminar atau workshop itu nilainya AK-nya 1. Ini saya juga kurang tahu nggih Bapak nggih, karena sesuai dengan sekarang itu untuk penilaian angka kredit itu melalui SKP nggih, konversi. Saya juga kurang paham. Saya juga jabatan fungsional tapi juga saya juga bingung Bapak nggih. Saya juga ngikut saja nilai SKP saya baik nggih. Angkanya angka kreditnya juga seperti itu. Apa pengaruhnya IPSN untuk KSN yang 4 bulan akan pensiun? Sebenarnya pengaruhnya nanti tidak untuk yang akan pensiun saja, tetapi akan berpengaruh ke semua nggih Ibu nggih. Karena nantinya akan berpengaruh kepada penilaian instansi, masing-masing instansi, dan nantinya nilainya juga akan berpengaruh kepada penilaian Pemda DIY. Jadi misal nilai IPSN Bapak Ibu itu jelek atau rendah, maka nantinya akan berpengaruh kepada nilai IPSN Pemda DIY. Nantinya nilai Pemda DIY juga akan mengikuti rendah ya Bapak nggih. Apabila misal satu orang saja tidak mengikuti IPSN, maka akan sangat berpengaruh lagi. Apabila nanti ada 200 atau 500 orang, maka akan mempengaruhi juga ke penilaian Pemda DIY nggih. Mas Andung. Monggo. Mas Andung, mohon maaf. Niki Pak Yana dari SMA 1 Patruk. 1 Patruk monggo. Badhe nyuwun pirsa Mas Andung itu untuk yang sudah kami masukkan kemarin bisa diperbaiki sampai kapan Mas Andung? Untuk ya kemarin sudah diinputkan tapi salah diisi di dekat fungsional, monggo bisa diupdate nih Bapak nggih. Kami tunggu sampai akhir Desember ini. Oh, nggih. Kalau bisa nggih hari ini langsung diupdate ya alhamdulillah. Kita juga belum tahu dari pusat akan nariknya kapan, tapi biasanya di akhir-akhir tahun ini di tanggal 30 atau 31 dari BKN biasanya sudah akan menarik data Bapak Ibu nih yang ada di ASN Nomayu untuk nantinya di tahun 2024 untuk dinilai nggih. Oh, nggih. Matur nuwun Mas Andung, matur nuwun. Masih ada waktu sekitar 1 sampai 2 minggu nggih Bapak nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Andung, matur nuwun. Pak, kalau S2, kalau dari SMA 2 Wonosari lagi, Pak, kalau S2, kalau IP-nya sudah 80 nilai, 85 nilainya sudah mentok kan Pak.
Ini saya ulangi lagi nggih. Nilai 85 ini jangan diambil dari simpek nggih, karena itu masih penilaian yang lama. Tapi yang penting Bapak Ibu sudah diklatnya sudah penuh 20 CP dan sudah pernah ikut diklat fungsional dan sudah memenuhi workshop atau seminar. Dan insya Allah nilainya kalau Bapak Ibu menduduki di pendidikan S2, insya Allah nilainya bagus Bapak nggih. Kalau nilai maksimal kan pendidikannya S3. Nah, itu kan kayaknya nggak mungkin banget kalau nilainya 100. Ya, kalau S2 nggih rata-rata nilainya 85. Itu sudah bagus, nggih. Sudah sangat bagus sekali Bapak. Oh, mohon maaf Ibu. Ada lagi dari SMK Purwosari. Nilai kualifikasi S1 tadi 15 apa 20 nggih? Saya ulangi lagi nggih. S1. Saya share lagi, share screen. Untuk S1 nilainya 20 nggih di JF keahlian. Nanti materi akan kami share ya, Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencermati masing-masing. Monggo ada lagi? Oh iya, yang belum absen silakan absen nih Bapak Ibu nggih. Nanti insya Allah akan kami buatkan sertifikat. Lumayan Bapak Ibu nggih, nambah 2 CPL. Monggo yang belum absen silakan absen. Untuk instansinya disesuaikan dengan instansi Bapak Ibu masing-masing nggih. Jangan sampai salah instansinya. Monggo Pak Didi ada tambahan atau Pak Hari? Nggih, matur nuwun Mas Andung. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tadi terkait misalnya jasa S1 itu 15, tapi minimal kalau 15 atau 20. Kalau dilihat dari kualifikasi jabatannya itu minimal kelihatannya kok, karena guru dan kemudian misalnya pejabat struktural pun itu kan kualifikasi pendidikan kan minimal S1. Jadi nilainya ya kemungkinannya adalah 20 ini yang kalau 15 tidak. Kalau 15 itu memang kemarin dari Perka BKN nomor 8 tahun 2019 itu memang kemarin itu nilainya kalau S1 itu adalah 15, tapi ini sudah disesuaikan ke Bapak Ibu. Kemudian terkait tadi ada kalau S2 itu IP-nya sudah 85 itu apakah sudah mentok? Ini kalau semua dimensi sebetulnya nggih, semua dimensi itu nanti bisa terpenuhi paling tidak nggih, misalnya tidak pernah ada hukuman disiplin. Kemudian nilai kinerjanya itu dari dimensi kerja nilainya baik, kemudian terpenuhi 20 JP, ada riwayat dari workshop dan sebagainya itu. Kemudian ada riwayatnya diklat fungsional. Sebetulnya kalau dari S2 ini bisa maksimal sampai 93 nggih. Tapi 85 itu juga sudah masuk ke baik seperti itu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan apakah ada sanksinya jika guru PNS yang sudah 10 tahun tidak naik pangkat nggih. Bapak Ibu, ini Mas tidak kaitannya tidak nggih. Pak Hari. Mas Dudi, mohon maaf tadi ada tamu tadi, jadi saya nggak Oke. bisa tadi. Ini Pak ada pertanyaan ini Pak, apakah sanksinya ada guru PNS yang sudah 10 tahun tidak naik pangkat dan jabatan terkait IPASN di sekolah? Ini kan sebetulnya tidak ada. Memang Pak Ari kalau ini ada kalau terkait dengan tidak bisa naik pangkat nih tadi nggih. Mas, tidak bisa naik pangkat atau memenuhi PAK nggih selama 10 tahun sebetulnya. Masa iki emailku ke dijenengi si Yanu Iswantara. Jadi sebetulnya kalau dulu ada Permenpan 13 2019 tentang mekanisme pengusulan, pengangkatan, pemberhentian jabatan fungsional yang kemudian itu sudah dirubah dengan Permenpan 1 2023 yang tentunya ini memang karena ada perubahan sebetulnya kalau
kalau permasalahan tidak bisa naik pangkat itu kan dulu karena Bapak Ibu tidak bisa memenuhi angka kredit yang ditentukan ya sesuai dengan syarat dan kriteria yang berlaku. Tetapi kan kalau dengan konversi PAK sekarang ini kan Bapak Ibu kan hanya nanti dikonversikan dari SKP-nya, dari SKP yang sudah dilakukan gitu. Tetapi dalam konsepsi terkait dengan IPASN ini Bapak Ibu, artinya nanti Bapak Ibu malah bisa naik pangkat kalaupun minimal 4 tahun ya. 4 tahun itu nanti bisa naik pangkat tentunya kalau kemudian dengan konversi ini, karena Bapak Ibu kan nanti tinggal diambil datanya dari yang SKP. Nah, terkait dengan IPASN ini kaitannya adalah sebetulnya Bapak Ibu, IPASN ini wajib untuk setiap PNS untuk melakukan pengisian. Kenapa wajib? Itu karena nanti juga ketika satu orang PNS ini tidak melakukan pengisian akan berdampak kepada IPASN-nya OPD, kemudian juga akan berdampak ke IPASN-nya Pemda, yang kemudian nanti juga akan berdampak ke RB, nilai RB-nya Pemda. Dan itu kami perlu mengatur Bapak Ibu, itu juga diatur lagi di Pergub 102 tahun 2021 tentang orkestrasi pengelolaan kepegawaian berbasis TI. Itu PNS itu wajib untuk melakukan update data kepegawaian terutama di riwayat diklat ini, dan sanksinya adalah hukuman setingkat dengan hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu pemotongan TPP 25%, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, nanti tergantung jenjangnya apa gitu. Artinya jenjang hukumannya itu ringan, sedang, atau sedang berat. Sebenarnya tergantung itu. Nah, dikaitkan dengan Undang-Undang 20 2023 ini ada hal yang sangat berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Kalau pengembangan kompetensi itu adalah hal yang sebelumnya itu hak gitu ya. Sekarang ini wajib Bapak Ibu. Wajib, pengembangan kompetensi itu wajib. Artinya apa? Ketika itu wajib, berarti Bapak Ibu harus melakukan itu. Harus melakukan pengembangan kompetensi. Yang tentunya ketika sudah melakukan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu wajib untuk melaporkan. Melaporkan itu untuk diketahui sudah melaporkan atau tidak adalah dari bobot skor IPASN yang kemudian Bapak Ibu uploadkan di ASN Memayu, kemudian nanti akan ditarik datanya oleh si ASN-nya PKN, yang itu tentu akan menjadikan IP-nya akan kelihatan. Bapak Ibu bisa langsung di MySN itu akan kelihatan. Jadi seperti itu. Kalau bicara kaitannya dengan kenaikan pangkatnya tidak Pak, tapi nanti karena di Undang-Undang 20 itu juga sudah diatur untuk gaji, kenaikan gaji, evaluasi gaji itu tidak lagi seperti yang kemarin. Kemarin itu kan menunggu pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus naik atau enggak, sampai dengan akhir periode enggak naik ya sudah disyukuri kan gitu. Kalau besok enggak, besok itu kenaikan gaji evaluasinya adalah salah satu pertimbangannya adalah kinerja organisasi. Kinerja organisasi itu adalah instansi Pemdanya. Kalau Pemdanya itu tidak bagus kinerjanya, yang salah satunya penyokongnya adalah IPASN melalui RB itu tentu nanti mau naik gajinya naik atau tidak, nanti Pemda akan tergantung dari kinerjanya masing-masing. Hingga apa kalau nanti nggak mau ngisi, nanti konsekuensinya akan berdampak ke semua Pemda. Itu yang Bapak Ibu yang harus kami matur gitu, karena posisinya memang tidak langsung kelihatannya, cuma satu orang kok berdampak. Iya, nanti akan berdampak itu Bapak Ibu tetap ke OPD-nya, ke Pemdanya, dan nanti juga ke depan kalau sudah betul-betul akan diterapkan, karena ini kan undang-undangnya baru diberlakukan Bapak Ibu, masih nunggu 6 bulan untuk penerbitan juknisnya. Kalau itu sudah keluar juknisnya, ini diterapkan, yang tidak pernah melakukan IPASN ya sudah, nanti harus kenakan sanksi, karena itu akan berdampak ke semua. Daripada mengorbankan banyak orang, satu orang itu ya sudah, nanti akan ada sanksi yang lebih berat. Gitu nggih, Mas Didi yang bisa saya sampaikan. Nggih, matur nuwun Pak Ari. Nggih. Ini ada pertanyaan juga, apakah update data ini hanya khusus untuk diklat saja nggih atau semua? Bapak Ibu, kaitannya dengan IPASN memang ini hanya untuk update data
yang diklat saja. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti cek profil Bapak Ibu, kalau ditemui masih ada kekurangan, masih ada data salah, monggo kalau bisa dilakukan perbaikan. Kalau untuk data alamat itu sebetulnya Bapak Ibu melalui ASN Memayu, Bapak Ibu bisa untuk update data pribadi, nggih, termasuk nanti ada nomor HP, termasuk nanti ada nomor misalnya nomor KK dan sebagainya, Bapak Ibu bisa update secara mandiri. Tetapi kalau nanti yang tidak bisa, misalnya riwayat golongan dan sebagainya, ini dari Pak Maulana Arif SMK N1 Gedang Sari kalau tidak salah ini. Jadi nanti kalau yang lain yang tidak bisa Bapak Ibu untuk melakukan update mandiri, nanti usulkan melalui UP kepegawaian di tempat Bapak Ibu, tempat ke BKD, nanti akan kami update. Kami kemarin juga sudah proses untuk update nih Bapak Ibu, tetapi ada beberapa itu yang di tempat kami tidak punya dasar untuk update karena waktu itu tidak lengkap dokumen pendukungnya itu tidak lengkap dikirimkan kepada kami. Jadi semua nanti kalau terkait dengan IPASN memang ini hanya khusus untuk yang pelatihan saja, diklat atau pelatihan seperti itu. Ini share materi nanti akan kami akan kami share Bapak Ibu. Sampun Pak Arini yang dari chat kelihatannya sudah cukup. Oke, Mas, jadi mungkin saya tambahkan Mas. Jadi nanti yang bertanya terkait dengan itu, Bapak Ibu nanti bisa cek ya di Pergub 102/2021 itu sudah diatur juga apa-apa yang bisa diupdate dan apa-apa yang tidak bisa diupdate. Jadi salah satunya memang yang kami buka ini sementara baru fitur untuk riwayat diklat. Untuk yang lainnya memang ada beberapa hal yang mau tidak mau kami belum bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kecuali yang sangat umum tadi yang disampaikan oleh Mas Didi. Dan itu memang karena sudah diatur Bapak Ibu di Pergub, sehingga memang untuk update lainnya, sementara ini prosesnya nanti termasuk Mas Andung nanti bisa sampaikan ya Mas, ke depan untuk perbaikan yang ASN Memayu versi Android, itu kan juga sudah akan mulai untuk Bapak Ibu ketika ada yang salah, segera informasikan di situ, kemudian nanti akan diteruskan ke admin manajemen ASN-nya di ASN Memayu, nanti kemudian bisa kami proses. Tapi karena ini perlu approval, tentu harus berjenjang melalui kepala OPD-nya. Walaupun informasi awalnya memang bisa langsung Bapak Ibu melalui aplikasi. Nah, ini juga menjadi satu catatan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nyuwun sewu saya harus menyampaikan ini karena banyak yang terjadi itu kemarin yang SKCPNS-nya itu masih banyak yang salah gitu ya, yang belum sinkron dengan SK-SK lainnya, dengan KTP-nya, dengan NPWP-nya. Monggo silahkan terkait dengan nama, Bapak Ibu putuskan saja ijazah terutama dengan ijazah ini juga masih banyak yang belum sinkron. Silahkan kalau terkait sinkronisasi data antara SKCPNS, ijazah, ini Bapak Ibu harus apakah yang mau diganti ijazahnya atau SKCPNS-nya gitu ya, itu harus dipenggali betul. Kalau SKCPNS-nya Bapak Ibu ada di mana? Kalau di Pemda DIY selesai, bisa diselesaikan langsung di Pemda DIY, tinggal minta ralat. Tetapi kalau itu Bapak Ibu itu misalnya dulu mutasinan atau seperti teman-teman kabupaten kota itu yang dari SMA SMK dulu, nah itu berarti SKCPNS-nya pasti menjadi kewenangan instansi asalnya. Jadi nggak bisa kemudian kita rubah langsung, harus mereka yang melakukan perubahan, dan itu kan butuh waktu. Termasuk ijazah, monggo juga dipenggali, karena kalau ijazah yang terakhir digantos, semua akan implikasinya begitu. Jadi tolong mumpung masih ada waktu, jangan mepet-mepet, ketika ada hal yang perlu diperbaiki segera dilakukan usul perbaikan. Mungkin itu Mas Didi tambahannya. Atur nuwun. Pak Ari, waktunya sudah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Siap. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, matur nuwun Mas Andung, Mas Didi sudah dikondisikan tadi, mohon maaf tadi ada tamu masuk, jadi saya nggak bisa ikut. Ada beberapa hal yang nanti menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama,
kami mohon untuk Bapak Ibu yang tadi sudah mungkin tadinya belum jelas dan sekarang sudah jelas dan perlu melakukan penyesuaian, perlu melakukan penyesuaian terhadap yang kemarin sudah diinput. Misalnya kalau seminarnya kebanyakan mau perlu dipindahkan ke yang teknis, itu monggo silahkan. Termasuk yang diklat fungsional, terutama untuk guru. Untuk amannya silahkan Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin dulu sudah pernah upload tapi lupa sudah pernah upload atau belum, monggo silahkan bisa diupload sertifikasi pendidikannya, serdiknya ya Bapak Ibu, sertifikat profesi pendidikannya itu sebagai pengganti untuk diklat jabatan fungsional untuk guru. Jadi itu nanti juga akan mengoptimalkan nilai di dimensi pengembangan kompetensi, khususnya di aspek diklat fungsionalnya Bapak Ibu. Kalau untuk yang untuk yang kualifikasi ini alhamdulillah kan ada penyesuaian. Bapak Ibu mungkin kalau nyanding iki teng Simpek kok semanten, teng ASN Mayu semanten, karena memang yang di Simpek itu belum disesuaikan, yang ASN Mayu itu sudah disesuaikan. Jadi berbeda, nilainya memang berbeda. Kemarin ada yang protes itu. Jadi kalau yang di ASN Mayu sudah disesuaikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, karena ini kami sih berharap kalau ada beberapa pertanyaan terkait siapa sih yang boleh tidak mengisi, yang saya akan menjawabnya adalah yang wajib mengisi itu adalah seluruh PNS yang masih aktif sampai dengan 31 Desember 2023. Walaupun pensiun di bulan Februari, Maret, April itu, Bapak Ibu tetap masih aktif. Karena yang diambil datanya adalah 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Jadi masih wajib untuk mengikuti. Gitu. Oh, menikah Pak Heru, badai tanya sesuatu Pak? Iya Pak Hari, ngapunten nggih, minta waktu sebentar saja. Oke, monggo silakan Pak. Terkait perbedaan data tadi, yang ngapunten punya saya itu di SKCPNS dengan ijazah itu sudah sama. Tempat tanggal lahir, Minggir, Sleman, 27 Juli 1972. Akan tetapi di PAK penetapan angka kredit kenaikan pekat itu hanya tertulis Sleman, Bapak. Apakah baiknya kami harus bagaimana nggih? Ngapunten. Sebenarnya kalau di PAK nggak ada masalah Pak. Kalau di PAK itu nggak ada masalah itu. Oh, iya. Itu nggak ada masalah. Kalau yang masalah itu kalau mau pensiun Pak. Kalau pensiun itu harus sama persis. Kalau pensiun tidak sama, itu konsekuensinya adalah akan ada keterlambatan proses pensiun yang menjadikan Bapak ketika misalnya terpaksanya sudah selesai masa kerja aktifnya sebagai PNS, kemudian maka gajinya langsung diberhentikan. Setelah itu karena SK pensiunnya belum keluar, otomatis Bapak kan belum dapat bayaran pensiunnya. Jadi akan seperti itu konsekuensinya. Atas menikah. Berarti jadi kalau yang status menikah masih bisa Pak, nggak masalah. Oh iya, oke, baik. Kalau itu nggak ada masalah. Ya, matur suwun Pak Hari. Jadi sama-sama. Gitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Selanjutnya kita Mas Didi, Mas Ando, masih ada yang mau disampaikan? Ini ada satu pertanyaan di masih ada lagi. komentar Mas. saja. Sari, untuk upload data-data dalam bentuk PDF itu kalau size-nya 200 KB kadang sangat sukar. Bisakah size-nya dinaikkan jadi 300 KB atau 400 KB? Untuk di ASN Mayu ini maksimal 1 MB gitu Pak. Jadi misal mau dinaikkan jadi 300 KB, 400 KB atau 700 KB atau bahkan 999 KB monggo bisa Pak. Karena maksimalnya 1 MB. Jadi masih bisa nggih. Dikemohon Pak Ari. Monggo ditutup Pak Ari. Nggih. Matur nuwun Mas Andung. Baik Bapak Ibu, kalau dirasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi karena kita nanti sesi berikutnya sudah ada sesi berikutnya nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keputusan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Recording Waalaikumsalam stopped. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Bapak suwun, Pakar. Matur suwun, Pak.